Teluk Ambon menjadi salah satu kawasan pesisir yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di kota Ambon. Selain sebagai jalur transportasi laut, teluk ini juga menjadi sumber penghidupan bagi nelayan dan ruang aktivitas ekonomi warga pesisir. Namun di balik fungsinya yang vital, Teluk Ambon kini menghadapi persoalan serius berupa pencemaran sampah. Seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas rumah tangga, volume sampah yang bermuara ke Teluk Ambon terus bertambah. Sampah plastik, botol, hingga limbah rumah tangga masih kerap ditemukan di kawasan pesisir. Kondisi ini menimbulkan ancaman bagi ekosistem laut, kualitas lingkungan, serta keberlanjutan hidup masyarakat sekitar teluk. Upaya menjaga Teluk Ambon dari pencemaran tidak hanya mengandalkan pembersihan di laut saja. Pengelolaan sampah dinilai harus dimulai dari darat, terutama dari rumah tangga sebagai sumber utama sampah. Disinilah peran komunitas dan organisasi lingkungan menjadi sangat penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah. Berikut komentar pemerhati lingkungan soal peran masyarakat untuk memperlakukan sampah. Sangat tidak mungkin, karena satu, pertumbuhan masyarakat Kota Ambon itu semakin hari semakin tinggi, aktivitas itu semakin tinggi. Yang harus dilakukan ya adalah pertama sadar bahwa sampah itu punya nilai. Sampah itu bukan suatu hal yang kotor atau tidak punya guna dan manfaat. Ada baiknya pemerintah Kota Ambon itu lebih lagi mengawal soal perda-perda pengelolaan sampah. Kalaupun perda itu dia dikawal dengan baik sampai di tingkat masyarakat di level yang paling bawah, persoalan sampah kita itu akan teratasi dan berujung kepada Teluk Ambon yang bisa kita jaga dan rawat. Di tengah tantangan tersebut, peran komunitas lingkungan menjadi semakin penting sebagai penggerak perubahan di tingkat akar rumput. Salah satu komunitas yang konsisten bergerak di bidang pelestarian lingkungan adalah Green Molucas. Komunitas ini telah hadir di Kota Ambon selama 14 tahun, membangun kerja-kerja lingkungan yang berfokus pada edukasi, aksi nyata, dan pemberdayaan masyarakat. Banyak sekali yang dikerjakan di Green Molucas karena kami ada 3 divisi utama, yaitu yang pertama divisi Social Enterprise, di mana di dalamnya ada Bank Sampah Ambon Hijau. Untuk program unggulannya adalah adopsi mangrove, dan yang ketiga divisi Green Edukasi, di mana di dalamnya ada sekolah alam. Kalau adopsi mangrove itu seperti kita mengadopsi anak. Kalau di Green Molucas adopsinya adopsi mangrove, di mana setiap anakan mangrove itu diberi orang tua asuh dan akan ditanam oleh teman-teman dari Green Molucas. Kendala utama yang paling terbesar itu mindset masyarakat, karena masyarakat sendiri belum tahu tentang pengolahan sampah yang baik, misalnya dari diri sendiri. Melalui Bank Sampah Ambon Hijau, Green Molucas mengkonversi sampah menjadi nilai rupiah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sampah plastik, kertas, dan botol kaca yang telah dipilah kemudian dikumpulkan, ditimbang, dan dikelola secara berkelanjutan agar tidak berakhir di tempat pembuangan maupun mencemari Teluk Ambon. Program ini mendorong kebiasaan memilah sampah sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis lingkungan. Di luar Green Molucas, peran organisasi lain seperti Molucas Coastal Care juga turut memperkuat upaya pengelolaan sampah di Teluk Ambon dengan fokus utama pada kawasan pesisir dan laut. Untuk Bank Sampah Ambon Hijau sendiri, sistem kerjanya seperti pada bank umumnya, di mana para nasabah itu mereka datang membawa sampah dan nanti tim kami akan mengkonversi sampah tersebut menjadi nilai rupiah. Pada Bank Sampah Ambon Hijau terdapat kurang lebih 400 nasabah yang terdiri dari anak-anak, dewasa maupun kelompok. Di sini adalah tabungan yang dipakai pada Bank Sampah Ambon Hijau. Di Bank Sampah Ambon Hijau, sampah yang kita kelola dan kita terima itu ada sampah plastik, kemudian ada sampah kertas, kemudian ada kardus, karton, kemudian ada sampah aluminium dan besi, kemudian ada sampah botol kaca juga. Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas atau pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak.
Kesadaran masyarakat untuk lebih peduli memilah sampah dari rumah dan melihat sampah sebagai sesuatu yang bernilai menjadi langkah penting agar Teluk Ambon tetap terlindungi. Saat kesadaran kolektif tumbuh, upaya menjaga Teluk Ambon bukan lagi sekedar wacana, melainkan gerakan bersama demi lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan.